saya juga banyak dengar dari media juga ya, kalau Putri ini tidak diberi modal dari papa ya. Itu Bener kayak ya? bener Pak, kayak itu salah satu pembelajaran juga sih Pak dari bapak Iya, sama ibu. iya, Emang cara mendidiknya sama bapak sama ibu tuh sama aku dari dulu kayak gitu Pak. iya, Jadi tapi aku bersyukur banget sih Pak, iya, karena didikan itu aku jadi seperti sekarang bisa ngobrol sama Pak Hermanto betul, betul. gitu. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang berbahagia ini, saya kedatangan seorang putri yang luar biasa ya. Selain cantik, pintar, juga selalu berbagi hal-hal yang luar biasa untuk para entrepreneur ya. Ini terima kasih sekali ini, Putri Tanjung. Terima kasih Pak, senang Telah, banget diundang. iya, saya juga senang sekali Putri Terima bisa meluangkan kasih. waktu ya. Terima kasih, senang banget Pak Iya. bisa akhirnya face to face ya Pak ke Iya, Surabaya. sudah nggak usah Zoom lagi. Iya udah gak usah Bikinnya Zoom dulu lagi. kalau Zoom ya, sekarang sudah Bener. bisa datang ini kan lebih enak ya ngomongnya ya. Betul Pak. Ini saya pernah ketemu sama Pak Khairul Tanjung ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol, wah memang sosok yang sangat luar biasa, sangat pintar ya. Jadi Alhamdulillah Pak. ya saya belajar banyak dari Bapak. Kapan Dan Pak sekarang terakhir ketemu? saya ketemu waktu beliau ke Surabaya, kira-kira 2019 sebelum pandemi. 2019 sebelum pandemi ya Pak? Sebelum pandemi. Jadi kami sempat ngobrol-ngobrol juga. Iya, ya. Nah ini ketemu dengan putrinya yang luar biasa juga ya. Amin, amin Pak, Jadi amin. Putri ini sejak remaja sudah memulai bisnis ya. Iya Pak. Dan saya juga banyak dengar dari media juga ya, kalau Putri ini tidak diberi modal dari papa ya. Itu Bener ya? kayak bener Pak, kayak itu salah satu pembelajaran juga sih Pak dari bapak Iya, sama ibu. iya, Emang cara mendidiknya sama bapak sama ibu tuh sama aku dari dulu kayak gitu Pak. iya, Jadi tapi aku bersyukur banget sih Pak, iya, karena didikan itu aku jadi seperti sekarang bisa ngobrol sama Pak Hermanto betul, betul. gitu. Jadi emang waktu itu tuh lucu Pak awalnya. Iya. Jadi tuh awalnya aku tuh kan dibully Pak Heeh. waktu Ini sekolah usia berapa waktu SMP. itu? Oh, waktu Waktu SMP. aku umur 15 tahun. Hmm, Jadi aku kayak dibully. Nah karena aku dibully di sekolah, aku tuh jadi insecure Pak. ya. Kayak nggak tahu sebenarnya, aduh gue tuh bisanya apa ya, Oh, bagusnya di mana ya, di bidang apa gitu. iya, iya. Sampai akhirnya ikut-ikut acara-acara sekolah, organisasi sekolah, disuruh sama kepala sekolah, coba Putri bikin event, Oke. in charge jadi ketua event sekolah. Iya, iya. Suka banget Pak, ternyata suka banget Oh sama ya. keriuhan bikin event tuh, suka banget. Padahal masih usia muda sekali loh Iya itu ya. 15 tahun. Sampai Ah, akhirnya aku berpikir kayak seru nih kalau aku bikinin event ulang tahunnya temenku. Oke. Jadi aku paksa sih lebih tepatnya Pak. Aku paksa teman aku kayak boleh nggak gue bikinin acara ulang tahun lo Iya, gitu. iya. Di situ pas sebenarnya awalnya bikin lah ulang tahun temen aku. Modalnya kan pasti dari orang tuanya Iya, temen iya. aku itu kan sahabat Iya. aku. Dari situlah Pak aku mendapatkan uang 15.000 pertama dari kerja aku dan teman-teman aku. Wow. Nah biasanya kan uang pertama itu Pak Iya. yang paling berkesan kan. Betul. Jadinya punya sedikit kepercayaan diri lah. Iya, Walaupun cuma 15.000 ya gitu, Iya. tapi itu 15.000 yang sangat berharga. Iya. Dan dari situ ketagihan. Wah, luar biasa. Gitu. Karena memang Putri mendapatkan uang sendiri itu tentu juga merasa tahu ya nilainya uang juga Betul. ya. Kalau cuma dikasih-kasih orang tua, Betul, Pak. minta-minta, Betul, itu Pak. akhirnya uang berapapun itu tidak akan dihargai. Betul. Jadi Itu sih, ini Pak. ini mungkin dari papa dan mama Iya, juga yang itu cara mendidik ya. Cara mendidik sih Pak. Jadi Iya, biar iya. aku juga tahu value uang, ternyata ya Allah dapat 15.000 ternyata sesusah itu ya gitu. Jadi Iya, iya. jadi lebih waktu dulu jadi akhirnya minta uang sama bapak sama ibu juga jadi lebih mikir-mikir gitu loh. Oh Iya. ternyata bapak sama ibu nih bekerja sangat keras untuk bisa mendapatkan uang dan bisa menghidupi aku. Gitu. Betul, betul. Kalau flashback lebih masa kecil lagi gitu Putri, itu Putri ini mendapat perlakuan khusus gitu dari
papa dan mama juga gitu ya? Pasti Pak, karena kan aku anak pertama, perempuan juga kan Iya, Pak iya. gitu. Jadi pertama perempuan, jadi aku merasa kalau waktu kecil tuh kasih sayangnya sangat luar biasa lah Pak. Iya, iya. Pasti aku merasa aku menjadi prioritas gitu. Mm-mm. Tapi yang aku paling merasakan dari bapak sama ibuku itu Pak, sesibuk apapun mereka, karena kan ibuku waktu itu masih praktek dokter gigi. Wow, loh, Ibuku dokter gigi Pak. bapak kan juga dokter gigi, Tapi bapak. bapakku nggak pernah praktek. Oh, berarti sama-sama. Sama-sama. orang tua Jadi dokter gigi. bapakku lulus, ibuku masuk Oke. UI gitu. Iya, Jadi iya. ibuku masih praktek, abis itu bapakku kerja. Tapi bapak sama ibuku tuh mencoba gimana pun caranya untuk masih punya waktu sama aku. Oke. Jadi dari kecil tuh Pak, aku sama ibu selalu diajak ikut praktek. Oh. Jadi aku ngeliat ibu praktek aku main sama suster Iya, gitu-gitu iya, kan. iya. Nah abis itu kalau misalnya sama bapak, kalau Sabtu Minggu bapak harus kerja, aku selalu ikut ke kantor. Wow. Jadi dari kecil itu aku udah anak kantoran Pak, Iya, gitu. iya. Jadi ngelihat semua environmentnya gitu. Iya, iya. Jadi mungkin itu yang aku sampai sekarang ingat sih Pak. Iya. Gitu. Nah, kalau uang saku sekolah gitu waktu itu Tetep dong Dikasih Pak, deh, tetep ya? lah uang saku tetep dikasih. Iya. Cuma memang kalau misalkan mau minta lebih, biar bisa makan lebih banyak gitu ya, Iya, atau lebih iya. gimana, itu harus usaha. Oh. Tapi usahanya juga cuma misalkan Pak, aku suruh gambar atau bikin kayak pembatas buku. Oke. Tapi kan aku jualnya ke ibuku lagi, Iya, iya. jualnya ke bapakku lagi. Jadi gitu. dikasih tantangan ya supaya Iya. nggak hanya dikasih gitu Betul, aja ya. Itu juga betul. cara mendidik kan ya. Betul. Itu sih Pak yang aku ingat ya. Jadi dari kecil kayaknya emang udah di prepare untuk dibangun punya entrepreneurship mindset. Iya. Gimana kayak oke harus lihat nih peluangnya apa, gimana cara kita bisa menggunakan opportunity yang kita punya gitu-gitu Pak. Iya. Dari kecil tuh harus udah mulai gitu. Jadi itu kali ya kebawa Pak. Iya. Itu yang Akhirnya. membuat akhirnya Putri di usia 15 sudah set up sebuah bisnis ya. Betul, Seperti masih I.O. gitu ya? Iya, I.O. Pak. Oh. Waktu itu fokusnya cuma bikin ulang tahun temen, Oke. masih kecil-kecil banget Pak. Iya, Sampai iya. akhirnya kok pingin serius gitu, pingin jadi seorang pengusaha yang benar gitu, karena Iya. memang lihat bapak kan. Iya, iya. Akhirnya, tapi aku juga nggak tahu gimana ya caranya menjadi seorang entrepreneur gitu. Habis itu Iya. aku Google Pak, gimana caranya menjadi seorang entrepreneur di industri kreatif. Karena aku suka banget Iya, sama iya. industri kreatif kan Pak. Iya. Tapi kok nggak ada ya acara-acara yang ngasih tahu insight-insight tentang gimana kita menjadi creative entrepreneur. Oke. Nah akhirnya lah di situ aku melihat kayak ada sebuah peluang bisnis nih, Oke. dimana aku bisa membuat acara untuk insya Allah bisa menginspirasi anak muda seperti aku Iya. yang pingin menjadi seorang entrepreneur. Oh. Akhirnya bikinlah tuh Pak Creative jadi Planner waktu itu- Corner Talk Show. Waktu itu nggak dari papa ya, bapak ya? Dari bapak pastinya, Oke. Pak, karena pasti insight-insight dari bapak. Iya, Kita iya. pingin tahu Pak, yang Oh. kayak lebih luas lagi gitu, pingin Oke. kenalan sama banyak orang, pingin Iya, juga iya. tahu gimana, pingin tahu kegagalan orang tuh seperti apa dan segala macam ya kan. Mm-mm. Terus habis itu pingin ke acara-acara yang bisa menginspirasi, tapi waktu itu Pak banyaknya tuh seminar, Oke. terus berhari-hari, berjam-jam terus bosenin, ya. boring. Iya. Nah dari situ aku ngobrol sama bapak, Pak kayaknya aku melihat sebuah opportunity, apa aku bikin ya kayak talk show gitu untuk menginspirasi anak-anak muda seperti aku yang pengen jadi pengusaha, Iya. tapi dengan bawaan yang sangat muda dan sangat gak serius gitu lah. Iya, iya. Terciptalah Pak itu Creative Planner Corner. Jadi memulai bisnis atau membuat sebuah usaha itu usia berapa yang 17 tahun, secara legalize? 18 legalize ya. Oh, 18. Iya. Itu apa itu? I.O. juga Pak. Oh, I.O. juga. I.O. Tapi Oke. fokusnya itu I.O. yang bikin acara untuk menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur. Oh. Gitu. Dan yang Bapak pesen nggak boleh sampai meminta support dari Itu, Pak. seluruh bisnis Business unit. usahanya City Corp itu Betul. ya. Jadi itu jadi aku punya ide, aku presentasi ke Bapak. Aku ingat banget, Iya. aku presentasi ke Bapak. Pak, jadi acaranya bakal di sini akan lumayan besar, ada beberapa pembicara yang akan ngomong gimana cara menjadi entrepreneur dan segala macam. Mm-mm. Terus nama acaranya adalah Creative Planner Corner, Pak. Oke. Intinya pengen menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur gitu. Iya. Tapi nggak kayak seminar lah, karena kan kalau seminar bosen ya Pak. Jadi Iya, jadi talk interaktif, show gitu ya? interaktif Talk talk show. show. Iya. Dan fokusnya adalah ngomongin soal kepribadian mereka dan kegagalan-kegagalan Iya. mereka gitu. Dan itu juga tidak di kantornya City Corp. Enggak Pak. Enggak. Habis itu udah ngomong kayak gitu, Bapak bilang udah coba. Akhirnya aku tanya sama Bapak, oke gimana cara aku bisa dapat dana ini itu dan segala macam. Nah, Bapak bilang dari sponsorship. Iya.
coba kamu cari gitu sponsorship gitu. Aku bilang, oh yaudah aku nanti ke kantor bapak deh gitu ya, cari Iya. sponsorship dari kantor bapak. Enggak dong kata bapak, Wow. harus di luar gitu. So aku bilang Iya, yaudah kalau iya. gitu kasih modal lah gitu kan, at least kasih modal Iya, lah iya. pak gitu. Tapi bapak bilang janganlah, harus belajar gitu, bapak nggak Oke. mau ngasih modal. Tapi dari situ aku juga sadar bahwa kan aku punya privilege yang sangat luar biasa kan pak, Iya. dengan aku punya bapakku, Iya. dengan network yang aku punya. Jadi aku mencoba untuk mengutilize itu. Oke. Dan akhirnya walaupun gagal-gagal, ditolak-tolak sama beberapa sponsor-sponsor gitu ya, terus tengah-tengah presentasi suruh keluar gitu lah pak, biasa. Oh ya? Iya. Ngalami itu? Wow. Karena siapapun yang ditemui Putri waktu itu, wah ini anak seorang Khairul Khairul Tanjung Tanjung, ini, iya. ya. Nah, aku juga Ini bulan April ini kan masuk Forbes dunia terkaya nomor 3 di Indonesia. Gitu. Tapi sempat ditolak juga. Sempat ditolak pak, karena kayaknya selalu ada pro and cons lah ya pak. Maksudnya Iya, kayak ada juga waktu aku minta sponsor yang aku anaknya Pak Heru Tanjung, jadi perilakunya juga jadi sangat baik banget gitu. Itu kan pasti Oke. ada lah pak. Iya, iya. Walaupun ujung-ujungnya nggak ngasih sponsor juga gitu, tapi ya baik lah Iya, gitu, iya. pasti ada kan pak. Iya. Cuma ada juga yang lebih ke negative side of it sih pak. Dalam arti Iya. negative side tuh lebih yang kayak, ya ampun lo ngapain sih presentasi-presentasi kayak gini, lo tinggal minta uang aja kali sama bapak lo gitu, Iya. sok-sok hidup susah gitu-gitu loh pak. Kan Iya, ada juga iya. kan yang kayak gitu. Tapi ya udah jadiin semangat aja orang aku niatnya kan adalah untuk mencari pengalaman. Oke. Aku niatnya emang pingin bekerja gitu, emang suka pak. Iya, Emang iya. suka, dan aku merasa aku dikasih tantangan sama bapakku Iya. karena kayak, Put coba kamu bisa apa enggak gitu. Itu kan tahun 2014 ya. Betul pak. Bapak waktu masih menjadi menteri Belum ya? belum menjadi menteri. Oke. Bapak tuh menjadi menteri waktu aku SMA Oh. gitu. Iya, Jadi iya. itu lumayan, dan bapak tuh selalu bilang Pak Hermanto dari aku kecil, Putri kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri. Iya. Karena kayak bapakku tuh tahu pak, dari kecil tuh kan aku sangat insecure ya pak, Iya. nggak pede lah gitu, karena aku selalu taruh too much pressure on myself gitu pak. Iya. Ya kayak, oh ya pasti orang gini karena aku anaknya bapak gitu-gitu kan. Jadi selalu kayak gitu mikirnya Iya, gitu. iya. Akhirnya bapak bilang, Putri kamu harus bisa bikin bangga diri kamu sendiri. Iya. Dan kamu yang harus bisa menemukan caranya sendiri gitu. Iya, iya. Dan aku bersyukur banget pak, bapak sama ibu tuh memberikan aku space untuk aku bisa berkarya sendiri Oke. saat itu. Iya, iya. Jadi memang cara mendidiknya juga luar biasa sekali. Iya, Dan alhamdulillah pada pak. event pertama itu berjalan dengan sukses. Berjalan dengan sukses walaupun nggak begitu rame pak, penjualan tiketnya nggak full. Oh. Tapi nggak alhamdulillah minus, pak, kan? enggak. Tapi Yang penting alhamdulillah, kan nggak minus. iya, alhamdulillah lancar. Iya. Dan saat itu sih aku seneng banget sih pak, semua capek tuh bener-bener udah nggak kerasa lagi. Bisa bagi waktu itu antara sekolah dan mengadakan event gitu. Jujur susah sih pak, Mm-mm. karena maksudnya pasti pak itu konsentrasinya ya dibikin eventnya, karena kan itu Iya, iya. yang Dan itu adrenalin you kan. ada passion di situ gitu ya. Cuma bapak sama ibu selalu ngingetin, kayak, nggak boleh ya, pokoknya nggak boleh ini. Jadi aku selalu kayak pas aku libur, Iya. pasti kerjainnya pas aku lagi libur panjang, Oh, oke. gitu. Iya, iya. Makanya acaranya selalu di awal tahun, Oke. gitu. Dan setelah event itu Putri juga mulai punya ide-ide bisnis lain atau Betul. diajak teman-teman gitu. Betul. Jadi habis bikin event yang fokusnya crafting talk show pak, Ya. akhirnya coba-coba bikin festival. Karena melihat begitu banyak opportunity dong ya, Betul. banyak teman. Bikin festival ternyata nggak bisa, bukan passionnya kali ya pak. Waktu itu aku Iya. ngikutin tren, Oke. tapi aku memaksakan diri karena aku belum punya skillnya sebenarnya, dan Iya. aku juga belum bisa lah sebenarnya untuk menackle event sebesar itu. Tapi aku paksain waktu Iya. itu. Ya. Akhirnya dia berjalan dengan sukses. Oke. Akhirnya balik lagi ke akar, bikin talk show. Oh ya. Terus tuh pak bikin talk show, tapi semakin besar. Heeh. Yaudah deh kita jangan di Jakarta doang gitu, kita keluar kota. Kita jangan bikin yang cuma sehari deh, kita ke kampus-kampus bikin beberapa hari gitu. Jadi lama-lama semakin, Itu waktu SMA itu. waktu SMA pak, Oh, SMA jadi sampai diterusin kuliah, ya? terusin Diterusin ya? sampai di 2018 pak, itu aku membesarkan Creative Partner menjadi agency. Oke. Jadi, Nah, si XO-nya itu kapan itu CXO berdirinya? itu saat aku lulus.
Berarti Jadi gini Pak tahun ceritanya. berapa itu? Itu Iya. tahun pas sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi gini Pak, ceritanya 2018 aku tuh bikin namanya Creativepreneur tapi ada Ya. agensinya, Creativepreneur Ya. Agency. Oke. Karena waktu itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang pingin bikin konten-konten anak muda kan Pak. Iya, iya. Ya udahlah karena aku masih muda banget saat Ya. itu 18 tahun, ayo Putri kasih insight segala macam. Kita bikin agensi lah Pak. Oke. Lagi seru-serunya tuh Pak. Iya, Ya iya. bikin creative content buat banyak perusahaan apa segala macam. Tahun 2019 aku lulus Iya. Dari Amerika itu ya? dari Amerika Pak. Oke. Aku di Academy of Art University. Yes. Dan saat itu 2019 aku lulus, Bapak ngajak aku ngobrol. Hmm. Gitu. Putri kan udah selesai nih main-mainnya gitu. Udah selesai. Nggak diminta untuk nerusin ke S2, S3? Enggak, udah Enggak, selesai ya? berkaryanya gitu. Ya. Kayaknya sekarang saatnya untuk membantu Bapak Wow. gitu, Iya, masuk iya. ke City Corp. Iya, iya. Nah, dulu tuh jujur Pak, itu aku mixed feeling banget. Iya. Jujur kenapa? Aku belum pernah share kenapa? Karena pertama adalah aku lagi seru-serunya sama apa yang udah kita bikin waktu itu sama aku Iya. dan tim aku. Iya. Creativepreneurnya lagi bagus, lagi lancar. Sudah 7-8 tahun ya? Iya, terus habis itu bikin startup baru waktu itu walaupun gagal juga tapi masih lagi seru lah Pak gitu. Iya, iya. Lagi seru. Habis itu yang kedua kalau aku masuk wah tanggung jawabnya besar banget gitu kan. Tapi habis itu setelah aku pikir dan aku pikir lagi Pak, itu kan sebenarnya bukan pilihan kan Pak. Iya. Dalam arti itu adalah tanggung jawab. Iya. Dan Bapak udah capek-capek kerja keras, bikin sesuatu yang sangat luar biasa, Iya. impactnya sangat banyak. Akhirnya aku Iya. berpikir gitu, Put, lo lucu banget deh kalau misalkan lo masih mikirin apa yang selalu lo buat nih gitu ya, kayak Creativepreneur apa segala macam. Sementara kalau misalkan ikut ke City Corp, impact yang kita bisa berikan atau playfield yang bisa aku gunakan gitu ya Iya. Pak, kan jauh lebih besar. Setuju. Gitu. Setuju. Nah Iya. akhirnya di situ aku bilang sama Bapak, oke gitu. Aku Iya. pingin banget bantu Bapak masuk gitu ya. Tapi aku bilang, tapi aku pingin punya my own juga gitu, Oke. insight di dalam City Corp-nya. Iya. Lahirnya itu Pak, CXO. Oh, CXO itu berarti tahun 2018? 2019 akhir, Oh, sebelum pandemi. sebelum pandemi banget Pak, sebelum pandemi banget. Iya, iya. Kita bikin CXO, namanya Creative Experience Office. Oke. Nah waktu itu Pak, CXO itu Creative Experience Office, tugasnya adalah untuk membantu City Corp agar lebih relevan di anak-anak muda. Iya. Jadi bikin bisnis model baru, lihat new business opportunity, nge-revamp yang udah ada dibikin lebih muda. Wow. Dengan bisnis model baru, dengan teknologi baru gitu-gitu Pak. Wah, banyak sekali Banyak itu sekali. opportunity-nya ya. Nah tiba-tiba pandemi kan Pak. Tiba-tiba pandemi, akhirnya semua project besar kita ke-postpone. Oke. Akhirnya aku berpikir ngobrol sama tim, kita ngapain ya gitu. Akhirnya Pak, karena memang core aku adalah di creative industry, di Yes. content creating, event creating dan segala macam. Akhirnya kita bikin banyak inovasi-inovasi baru. Oke. Kita mulai jualan konten-konten, Oh. bikin acara apa segala macam, kita jual ke OTT. Karena kan Oke. lagi naik kan Pak. Kok Iya. tuh video konten lagi super duper rising karena kan orang pas lagi pandemi pasti nonton dan segala macam. Iya. So aku iseng-iseng bikin talk show di IG Iya. gitu-gitu. Oke. Habis itu dan bikin online event dan segala macam ya Pak. Iya. Habis itu kita melihat wah ini opportunity-nya besar banget, kita bisa contribute sales ke Transmedia gitu ya, ke City Iya. Corp gitu. Iya. Dan akhirnya kenapa kita nggak bikin media sendiri ya? Iya. Nah akhirnya kita namain CXO Media. Oke. Nah itulah Iya. Pak, awalnya kita akhirnya bikin CXO Media. Dan awalnya tuh CXO Media di YouTube. Mm-mm. Waktu itu orang-orang City Corp juga bingung dong ngapain sih Putri bikin YouTube channel gitu. Awalnya kirain kan main-main aja kan Pak. Gitu. Iya. Ternyata alhamdulillah hasilnya lumayan memuaskan. Iya. Terus brand-brand juga banyak akhirnya Pak yang tapin ke kita. Oke. Dan Bapak melihat bahwa oh ini adalah opportunity yang besar nih gitu. Oke. Akhirnya kita besarin deh Iya. CXO Medianya. Sekarang CXO Media dari YouTube udah punya platform sendiri. Gitu Oke. Pak ceritanya. Loh, waktu itu di Transcorp sendiri, City Corp kan juga sudah ada media Trans. toh. Betul. Nah, Ada itu media. nggak dikolaborasikan. Berkolaborasikan Pak. Jadi kan ada Di media. awalnya CXO itu kolaborasi kan. kolaborasi. Akhirnya kita bikin sama Detik, bikin sama CNN, bikin sama semua Oke. lah Transmedia gitu. Tapi
si Exco-nya ini lebih ke arah entertain. Betul, dan lebih ke anak muda, Pak. Iya, iya. Jadi kita melihat tuh, ini kayak ada yang Itu missing yang lagi nih. boom kan? Iya, kayak ada yang missing nih. Ada yang missing di mana kita bikin entertaining content tapi yang insightful. Iya, iya. Nah, akhirnya itu lahirlah Iya. si Exo Media Iya. gitu. Dan itu baby aku banget sih, Oke. Pak. Gitu. Saya sendiri sejak pandemi ya, terus nggak pernah lihat TV. Iya kan, Pak? Bener kan? Saya heran. Semuanya Saya beralih juga ke bingung ya. video kan, Pak? Iya, ke sosial media, Sosial ke media, YouTube. betul. Kita mau cari apa kita tinggal cari. Betul. Jadi TV rasanya kok udah nanti terlalu banyak iklan-iklan gitu ya. Jadi jarang lihat jadinya. Bener. Dan itu kan kita harus mengikuti zaman kan, Zaman, Pak? iya. Gitu. Jadi kita juga harus Saya sendiri aja adaptif. kan otomatis itu Betul, perubahannya ya. Kayak nggak sadar. Setelah berapa bulan, iya ya kok sekarang ke hotel waktu nginep pun TV juga nggak pernah dinyalain. Iya. Benar sih, ternyata laptop, HP atau iPad kan, Pak? Iya, benar. Betul. Benar. Jadi emang kuncinya adaptasi sih, Pak, saat itu. Iya. Lah Putri waktu Putri masih bekerja sendiri gitu ya. Itu pernah ada satu kegagalan yang nggak pernah dilupakan nggak? Kalau misalkan kegagalan sih banyak ya, Pak. Iya. Sebenarnya. Saya pernah ingat Putri pernah rugi sampai ratusan juta gitu. Itu waktu masih remaja dong. Iya. Kok bisa segitu banyak ruginya? Karena kan waktu itu kita alhamdulillah, Pak, dari bikin talk show yang lumayan alhamdulillah sukses dan lancar. Ya. Dan waktu itu banyak sponsor yang mau ikut serta dan segala macam. Kan kita tabung kan, Pak, Iya. uangnya. Oh. Nah, waktu itu kita bikin acara yang memang kita belum bisa lah, Pak, gitu. Kita juga preparationnya juga nggak baik. Abis itu Oke. kita cuma ikut-ikutin tren doang. Nah, akhirnya semua uang yang udah kita kumpulin Kumpulin itu. dari event beberapa kali ya hilang. Itu tahun berapa nih? Usia berapa waktu itu? Usia 17-18 ya, Pak. Oh 17-18. Gitu. Tapi itu juga menjadi suatu pengalaman ya. Pengalaman yang sangat berharga kan ya. Betul, itu- Karena kalau cuman mendengar, cuman belajar gitu, kadang kita nggak bisa masuk. Betul. Tapi kalau ngalami sendiri, Betul, Pak. wow. Betul, Pak. Dan habis Iya, itu iya. Bapak tuh lucu banget, Pak. Karena aku suka cerita kan sama Bapakku. Iya. Terus Bapakku selalu ngomong, untung aja Bapak waktu itu nggak minjemin kamu uang. Kalau nggak kan Bapak yang rugi gitu. Iya juga sih. Iya, Terus iya. Bapak, Bapak selalu bilang gitu bahwa setiap orang itu kan punya timeline-nya masing-masing ya, Pak. Iya. Semua orang itu punya ceritanya masing-masing, masalahnya masing-masing gitu. Jadi ya emang harus dilewati gitu. Dan Iya. emang setiap kita bikin bisnis ada proses. Iya. Walaupun semua orang nggak sama kan, Pak. Betul. Prosesnya ada yang menurut kita susah, menurut yang lain nggak susah. Jadi semua orang tuh punya prosesnya masing-masing lah. Iya. Tapi pasti ada proses itu kan, Pak. Iya. Dan aku bersyukurnya adalah Bapak tuh selalu ngingetin bahwa pasti proses yang kamu lewati itu nggak selalu baik. Pasti ada pahitnya, pasti Iya. kita jatuh dan segala macamnya. Oke. Tapi ya kita harus bisa terus jalan gitu. Kita harus bisa terus jangan menyerah lah. Iya, iya. Justru itu yang membuat akhirnya Putri kan jauh lebih kuat kan ya. Betul, Pak. Apalagi kan kalau misalkan di era sekarang kan, Pak, dengan semua social media gitu-gitu kan pasti Iya. ada yang nyinyir juga, nggak semuanya suka sama kita. Jadi ya semakin kuat lah kita, Pak. Iya, Karena iya. kita mendapatkan banyak sekali, nggak kefilter kan, Betul, betul. gitu. Jadi ya semakin kuat. Jadi akhirnya semakin dewasa jadi lebih Iya. memilih lah, Pak. Wah, dulu aku gak bisa banget, Pak, menerima gitu. Oke. Dulu tuh itu malah kadang-kadang yang bahayanya, Pak, adalah komen-komen yang nyinyir dan segala Iya. macem Kebawa kebawa perasaan. sampai aku merasa kayak jangan-jangan aku kayak gitu lagi. Iya, iya. Jadi aku akhirnya aku ingat banget ada di titik dimana waktu aku udah kuliah, Pak, udah mau Iya. lulus kuliah, aku berpikir kayak jangan sampai kata-kata yang kayak gini tuh mendefine diri aku. Iya. Itu kan udah bahaya banget kan, Pak. Betul, betul. Jadi aku merasa oke, yaudah fokus aja sama apa yang mau dicapai. Iya. Nggak usah dipikirin kalau misalkan ada yang mendukung, alhamdulillah, terima Iya. kasih. Iya. Yang memberikan kritik-kritik, terima kasih, diterima, semoga Iya. bisa lebih baik. Tapi kalau yang nyinyir ya udah, itu kan opini mereka gitu. Jadi Iya. ya udah terus jalan aja, fokus sama apa yang itu. Jadi lebih bahagia hidupnya. Setuju. Karena seperti kita juga mau sharing-sharing ya supaya sobat sukses ini kan juga bisa mendapat satu inspirasi ya Ya. dari seorang Putri, terutama yang masih generasi Z ya. Jadi bagaimana juga ingin mengikuti jejak Putri, kan dari sini mendengarkan kan bisa belajar kan ya.
Tapi tetap aja nanti yang hal-hal apa Betul. komen-komen negatif tetap ada. Betul. Jadi kita ngomong ya nggak bisa lah Nah, iyalah. kita mau Betul, Pak. menjadi apa semua 100% Benar. happy, suka, Benar, dukung, nggak bisa. benar. Dan kalau Yang penting kan dari kita mau memberi yang terbaik. Betul. Dan Kita- dan insya Allah yang baik-baik diambil, yang tidak baik-baik jangan ditiru gitu kan Pak. Iya. Nobody perfect 100%. Betul, setuju banget. Dan aku Iya, iya. percaya banget Pak, semua orang tuh pasti punya prosesnya masing-masing, punya Iya. ceritanya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi punya backgroundnya masing-masing Iya. gitu. Jadi kita saling respect aja. Iya, iya. Jadi kalau kembali, saya ini penasaran dengan Putri tadi ngalami kerugian gitu, Iya. tetap Bapak nggak kasih support ya? Maksudnya, ya udah saya kasih uang nih Enggak. untuk nutup, enggak ya? Enggak, Pak. Ibu juga enggak? Enggak. Jadinya kan karena cuman- modalnya habis, Iya, iya. gitu kan, modalnya habis ya udah akhirnya ya berarti harus ngulang lagi kan Pak, Iya, iya. gitu. Oke. Tapi ya udah gitu dan bapak sama ibu, bapak terutama bilang bahwa itu bagian dari bisnis, Oke. gitu. Dan kamu belajar kegagalan gitu. Dan Iya. bapak selalu bilang gini Pak, kalau hari ini gagal A, besok kamu gagal B. Iya. Besoknya kamu gagal C, kamu Iya. jangan gagal AB lagi. Ya, Tapi betul. pasti kamu akan gagal terus. Ya, Pokoknya udah sampai gagalnya ini aja capek sama Iya. kamu gitu. Karena pasti pengusaha itu sahabatnya gagal. ya. Gitu. Ya udah. Selama kita ingin terus naik kan ya. Betul. Kalau kita naik the next level kan pasti mengalami Gagalnya beda-beda kan hal-hal Pak. yang baru Prosesnya lagi. beda-beda, betul. Iya, Tapi iya. kalau ibu itu yang selalu narik sih Pak. Jadi ibu Oke. yang selalu ngasih support, ngasih Iya. semangat. Yang paling khawatir lah ya kalau Iya. kerja terlalu berlebihan Iya. gitu-gitu. Jadi ya balance lah Pak. Balance ya. Balance lah. Tapi Putri tidak dimanjakan ya. Aku enggak sih Pak, aku merasa aku gak dimanjakan sih. Dan aku bersyukur banget karena bapak sama ibu mendidik anak-anaknya seperti itu ya Pak ya. Iya. iya. Gitu. Karena kalau enggak pasti kita udah leha-leha kali ya Pak ya. Iya, iya. Gitu kalau Iya. enggak didisiplin dari awal ya. Betul. Karena kan Pak punya privilege yang seperti yang aku punya, yang gak banyak dimiliki orang lain, Hmm, itu kan juga responsibility-nya kan besar ya Pak. Iya. Jadi harus super hati-hati gitu. Jadi Oke. kita dituntut untuk wise juga dari umur yang sangat kecil gitu. Iya. Kita harus dituntut untuk lebih dewasa, untuk lebih mengerti surrounding dan segala macam tuh dari kecil Oke. gitu. Jadi itu sih Pak. Jadi pada saat masuk di grup juga ya di City Group terus kena pandemi itu banyak sekali hal-hal yang tentu dilakukan oleh Putri iya, ya. betul. Dan itu benar-benar teamwork Pak. Itu benar-benar teamwork dan aku sangat salut banget sama our chairman Ya. Khairul Tanjung karena sangat adaptif Pak. Bapak mencoba untuk bisa adaptif karena perusahaan yang sudah sebesar itu Pak, Betul. yang sudah dibangun ya kan berpuluh-puluh tahun, untuk bisa adaptif dan agile kan nggak segampang itu Pak. Iya. Tapi betul. mau gimana lagi waktu pandemi kan kita harus berpikir kan Pak. Iya. Akhirnya kita langsung melakukan transformasi digital Pak. Dan transformasi digital itu dilakukan di setiap business unit City Corp. Bayangin Pak, Iya, setiap business unit City Corp. Yang Itu kan paling tantangannya berpengaruh kan sangat luar biasa. di mall ya, bisnis yang di Retail. mall ya, retail. Betul. Itu kan PSBB Wah, berkali-kali betul, Pak. buka tutup. Betul. Itu industri yang sangat berpengaruh Pak di kita Iya. gitu. Tapi karena CXO kita pun support di sana ya. ya kita berpikir lah Pak gitu. Aku pokoknya aku melakukan semua cara untuk mensupport Bapak karena Bapak chairman punya banyak banget initiatives dan kita bantu dorong gitu. Jadi udah Ada semuanya bisnis bioskop juga kan ya? kita nggak ada, kita partner Pak. Oh partner. Kita partner. Tapi Oke. memang kayak bisnis mall kita, Iya. leisure hotel dan segala macam ya pasti. Yang paling kena. Iya lah Pak. Iya, iya. Pasti. Kalau Memang. keuangan perbankan masih nggak seberapa ya? Nggak seberapa Pak. Justru kalau perbankan kita stabil lah Pak ya. Iya. Gitu. Media juga terdampak, tapi juga nggak begitu separah Oke. retail lah Pak. Gitu. Iya, Tapi kita selalu merasa bersyukur Pak karena adanya pandemi. Jadi kita banyak banget akselerasi digital Pak. Kita semua business unit kita lakukan transformasi digital dan akhirnya kita melahirkan bayi-bayi baru kan. Oke. Seperti CXO Media, business unit juga punya inovasi-inovasi baru. Iya. Kita ada Alobank. Alobank itu juga Digital bank. barusan itu ya? Itu belum Pak, belum launching. Launchingnya sebentar lagi. Oh. Launchingnya belum sebentar launching Alobank. Aplikasinya baru bisa di-download sama semua Tapi kan masyarakat. sudah menjadi perusahaan TBK. Sudah Pak. Cuma Sahamnya juga melejit sudah. BBHI kan Iya ya? betul Pak. Tapi insya Allah
bulan depan kita baru launching. Gitu. Oh, masih belum? Belum. Oke. Gitu. Jadi sudah bisa Wah, saya cuma di-download. lihat sahamnya aja. Iya. Waduh, begitu hebat ya. Sudah bisa di-download insya Allah. Karena investornya juga luar biasa Luar ya. biasa, Pak. Dari Dan itu Bukalapak, benar. Tokopedia, Grab. juga. Iya. Wah, Jadi seru sih Pak. Iya, iya. Dan itu aku mengikuti proses dari awal kan. karena Aku- ini benar-benar bank digital untuk Betul. anak-anak muda Betul, Pak. milenial Dan ini. aku senang banget karena aku dipercaya jadi Chief Experience Officer-nya. Jadi Oke. kita yang benar-benar satu-satu Pak, dari logonya, dari namanya, dari UI UX-nya, dari experience-nya gitu-gitu, dari marketing side-nya. Jadi lagi seru-serunya sih Pak. Oke. Gitu. Menantang ini ya. Menantang Pak. Menantang. Jadi kayak semua sektor tuh punya tantangannya masing-masing sih Pak. Dan aku mencoba untuk menyerap dan sambil belajar lah Pak peran-peran gitu semuanya. Tapi antar nanti Alobank dengan Mega ini tetap berkolaborasi atau berbeda sama sekali Berbeda ya? Pak, berbeda. Oh. Berbeda. Of course kita satu ekosistem itu dari Citicorp, tapi Iya. itu beda Pak. Gitu. Karena kan Alo memang pure digital bank. Oke. Gitu. Seru sih Pak. Iya, iya. Tantangannya banyak, tapi itu yang membuat jadi semangat kan setiap harinya karena tantangannya beda-beda setiap hari. Iya. Gitu Nah, Pak. Putri sendiri juga ada seperti goal atau KPI yang harus dicapai. Dulu itu aku punya KPI setiap bulan Pak. Oke. Jadi kayak setiap bulan tuh aku harus apa-apa gitu kan. Ya. Tapi sekarang kayaknya aku lebih santai sih Pak. Dalam arti Oke. lebih santai, aku nggak set specific goal, tapi memang pasti ada lah Pak tujuan-tujuannya kan gitu. Iya, Yang iya. pasti tujuannya, goalnya bisa bantuin Bapak dengan maksimal sih Pak. Itu Iya. sekarang tuh tujuan paling besar adalah pingin bisa membantu Bapak semaksimal mungkin. Iya. Karena aku juga suka nggak tega karena Bapak tuh, Bapak tuh kan masih pulang masih malam banget, kerja terus, meetingnya nonstop. Jadi aku pingin kayak bisa Luar biasa membantu. ya. Iya, Di aku usia pingin Bapak masih terus energik. betul. Jadi aku pingin bisa membantu lebih lagi gitu. Jadi Iya. itu yang goal aku. Sama pasti goalnya adalah aku pingin bisa berdampak lah Pak, berdampak Iya. yang positif lebih besar lagi. Iya. Dan karena aku cinta banget sama industri kreatif, jadi insya Allah dengan apapun yang aku lakukan, aku pingin at least bisa memberi dampak lah, Oke. walau sekecil apapun itu di Iya, perkembangan industri kreatif Oke. Indonesia. Tapi saya nyadarin Bapak pasti juga sangat bersyukur punya sosok anak seperti Putri yang juga Semoga energik Pak. ya. Amin. Putri sendiri kerjanya mungkin juga nggak hanya 5 jam 6 jam gitu ya. Iya Pak, aku kerjanya lumayan lama sih Pak. Iya, Aku iya. biasanya mulai tuh dari jam 9 pagi, ya selesai ya terserah, bisa jam 12, bisa jam 1, Siang. malam lah Pak. Wow. Pagi. Berarti Cuma karena suka ya, Suka banget Pak. gitu ya. Karena suka banget, tapi sekarang semenjak sudah punya suami, Wow, ya saya ucapin konkret ya. terima kasih. Iya. Dan Anda juga Ini dekat banget sama Saya kenal sama suaminya Putri Andra ya, Iya. Andra Jatikusuma. Betul. Jadi ya udah Pak, jadi ya sekarang lebih balance lah. Ya. Jadi kuncinya lebih produktif sih, gimana caranya lebih bisa produktif walaupun nggak sampai pagi gitu lah. Oke. Gitu sih Pak. Ini saya titip salam sama Andra juga Oh, ini iya. ya. Ini udah lama nggak ketemu mestinya. Iya, udah Kalau lama kalau banget dulu ya. setiap bulan mesti ketemu. Tiap bulan Iya, mesti Andra cerita. bicarakan tentang performance dari Avian. Iya. Ada juga cerita Pak. Iya. Dia mau ikut tapi dia lagi nggak bisa. hari Waktu ini. masih di GIC. Iya. Waktu Anda masih di GIC. Iya, iya. Sekarang udah di Jakarta for Good, udah di Indonesia sekarang. Wow, ini suami yang sangat hebat ini karena GIC ini perusahaan yang menurut saya juga luar biasa ya. Setuju Pak. Ketemu dengan saya waktu masuk di Avian pun meeting dengan waktu itu pimpinannya Pak Amit ya. Itu juga meetingnya jarang di kantor ya, dan bisa kasih valuation segala macam Iya. tanpa melihat proses produksi kami, tanpa keliling-keliling. Saya sampai heran, ini orang punya six sense atau gimana? Lu sedangkan yang lain kan, wah timnya 15, 12, Iya. masuk ke pabrik, masuk ke Iya, distribution, benar. kemana-mana. Ini nggak pernah, Benar, cuma iya. ngomong-ngomong aja. Iya. Sama numbers kan Pak. Nah, kalau Iya, iya, dan berani sekali dan dia. berani sekali
sekali, benar. Dan fun fact Pak, aku ketemu Andra itu di boardroomnya GIC. Wah, keren. Itu keren. pertama kali. Ya. Luar biasa, itu orang-orang top, orang-orang pilihan semua. Iya. Konkret ini Putri. Thank you Pak. Jadi sangat cocok untuk menambah satu. Oh, mungkin sudah ada ya untuk investment company ya. Kalau Pak Khairul kan suka memang invest kemana-mana ya. Betul. Sekarang alhamdulillah sih Pak, alhamdulillah sekarang Citicorp jadi ada yang bantuin lebih banyak kan. Iya, Karena Andra kan join terutama, masuk iya. Citicorp, jadi Bisa dirikan PI sendiri. waduh, iya. Semoga ya Pak, kita lihat nanti akan kemana ke Iya, depannya. iya. Karena Pak Amit sudah dirikan PI sendiri juga kan. Betul. Itu aku kaget juga sih Pak. Waktu awal-awal kok tiba-tiba udah punya BI sendiri gitu. Iya. Tapi luar biasa sih Itu mereka. terlalu pintar begitu ya. Iya. Nggak bisa, akhirnya ya tetap ingin anulah mencari sesuatu yang lebih besar lah ya. Bener, itulah Pak, beruntungnya kita bisa deket sama orang-orang yang super Orang hebat. pintar-pintar dan hebat-hebat Iya. gitu. Kita jadi belajar banyak banget. Aku belajar banyak banget dari mereka juga. Iya. Dari kecil itu Bapak udah selalu bilang bahwa semua orang itu berhak sukses. Yes. Itu yang aku selalu terngiang-ngiang Pak. Karena Bapak tuh bilang, Putri, kamu mau jadi anaknya pengusaha, kamu mau jadi anaknya presiden, kamu mau jadi anaknya siapapun, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses.